Assalamualaikum, salam sejahtera, howdy everybody. Jumpa kembali dengan saya, Mr. Dudi. Di video ini kita akan membahas sebuah materi yang terkait erat dengan TOEFL, khususnya bagian structure and written expression. Materi yang kita akan bahas di video ini adalah parts of speech. Apa itu parts of speech? Jika kita terjemahkan secara harfiah, parts of speech berarti bagian-bagian dari kalimat. Namun pada intinya materi ini adalah jenis dan fungsi kata dalam bahasa Inggris. Dengan mengetahui jenis dan fungsi kata dalam bahasa Inggris, hal itu akan memudahkan kita untuk membahas atau menjawab soal-soal di TOEFL, sekali lagi khususnya di structure dan written expression, or structure and written expression. Bahasa Inggris memiliki sedikitnya 8 parts of speech. Pertama, verbs atau kata kerja, nouns, kata benda, adjectives, kata sifat, pronouns, kata ganti, kemudian prepositions, kata depan, conjunctions, kata sambung, adverbs, kata keterangan, dan terakhir articles atau kata sandang. Untuk articles, saya sudah membahasnya di 4 video sebelumnya. Bagi Anda yang belum menyimak videonya, silakan simak videonya. Apa yang perlu kita ketahui dari masing-masing bagian dari kalimat tersebut atau jenis dan fungsi kata tersebut? Yang pertama adalah verb types dan forms, atau jenis dan bentuk kata kerja, kemudian noun types, jenis kata benda, kemudian types of adjectives atau jenis kata sifat, selanjutnya pronoun types atau jenis kata ganti, prepositions itu sendiri, kemudian jenis kata sambung atau conjunction types, kemudian adverb types atau jenis kata keterangan, dan terakhir articles atau kata sandang. Verb types dan forms, jenis dan bentuk kata kerja. Apa yang harus kita ketahui? Yaitu pertama adalah jenis kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 2, yaitu regular and irregular verbs, atau kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Khusus hal ini saya selalu meminta semua orang yang belajar kepada saya untuk mengingat kembali atau menghafal lagi kata kerja tidak beraturan, irregular verbs. Karena ini meskipun jumlahnya lebih sedikit, tetapi paling sulit dan mudah lupa atau mudah dilupakan. Kemudian bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja sebagaimana mungkin Anda sudah ketahui ada 4. Yang pertama itu adalah base atau yang kita kenal sebagai kata kerja ke-1, misalnya like, want, yang merupakan kata kerja beraturan, dan kemudian drink dan eat yang termasuk kata kerja tidak beraturan. Kemudian ada past atau biasa kita kenal sebagai kata kerja kedua,
seperti liked dan wanted. Kemudian ada drank dan ate yang merupakan bentuk lampau dari want, like, drink, dan eat. Kemudian ada past participle atau bentuk kata kerja ketiga seperti yang kita ketahui. Contohnya liked, wanted, drunk, dan eaten. Kemudian terakhir ada bentuk present participle atau biasa kita kenal sebagai kata kerja ing. Seperti misalnya liking, wanting, drinking, dan eating. Kemudian jenis kata benda. Ada banyak jenis kata benda, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah khususnya terkait dengan TOEFL, yaitu countable nouns atau kata benda yang bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung itu terbagi dua, ada singular atau tunggal, kemudian ada plural atau jamak. Untuk bentuk jamak itu terbagi dua, ada yang beraturan, regular, ada juga yang tidak beraturan, irregular. Misalnya yang regular, yang beraturan itu biasanya diakhiri dengan S atau S. Seperti misalnya bag menjadi bags, book menjadi books. Tetapi untuk kata kerja, maaf, untuk kata benda yang tidak beraturan, biasanya ada perubahan-perubahan yang perlu kita ketahui atau pelajari. Misalnya alumnus menjadi alumni, child menjadi children, woman menjadi women, dan sebagainya. Yang tak kalah penting adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable nouns. Anda juga harus mengetahui banyak kata apa saja atau kata benda apa saja yang termasuk dalam kata benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian jenis kata sifat, ada beberapa kata sifat yang kita harus pahami jika kita ingin bisa menjawab banyak soal di structure and written expression, yaitu pertama adalah participial adjectives, atau yang biasa disebut juga kata sifat yang berakhiran id atau ing. Kemudian ada kata sifat predikatif atau kata sifat predikat, seperti asleep dan sebagainya. Kemudian ada juga possessive adjectives. Anda bisa mencari informasi tentang jenis-jenis kata sifat ini di internet. Kemudian jenis kata ganti, paling tidak ada dua jenis kata ganti yang kita perlu pahami, yaitu personal pronouns dan possessive pronouns. Ada juga pronouns yang lainnya, banyak sekali. Di internet terdapat beragam jenis kata ganti ini. Silakan Anda cari dan pelajari. Kemudian prepositions atau kata depan. Ada dua hal penting terkait prepositions, yaitu adalah prepositions of time. Kemudian ada yang namanya preposition and verb combinations, atau yang biasa disebut dengan prepositional verbs dan phrasal verbs. Ini penting karena ini juga terkait dengan bagian listening comprehension TOEFL. Jadi ini perlu perhatian khusus karena sekali lagi di listening comprehension pun ini ada materi yang membahas mengenai ini. Kemudian conjunction types atau jenis kata sambung, paling tidak ada dua jenis kata sambung yang perlu kita perhatikan.
yaitu coordinate conjunctions. Sebenarnya ada 7 coordinate conjunctions, tetapi paling tidak perhatikan 3 hal, yaitu and, but, dan or. Kemudian ada paired conjunctions, ya, kata sambung berpasangan, seperti yang terlihat di sana, ada both and, either or, neither nor, not only, but also. Kemudian jenis kata keterangan, sekali lagi ini juga banyak jenisnya. Paling tidak ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu adverbs of manner dan adverbs of frequency. Seperti adjectives dan juga termasuk adverbs, yang tak kalah penting diperhatikan di sini adalah fungsi dan posisi keduanya. Sekali lagi, terkait dengan adverbs dan juga adjectives, yang penting diperhatikan adalah fungsi dan posisi dari kedua hal tersebut, yaitu adjectives dan adverbs. Kemudian articles atau kata sandang. Di articles atau di materi terkait dengan articles biasanya akan dibahas perbedaan antara dan en di satu sisi, ya, dan the di sisi lain, atau perbedaan antara dan en itu sendiri. Sekali lagi, khusus materi ini sudah dibahas di 4 video sebelumnya. Bagi Anda yang belum menyimak, silahkan simak videonya. Dari keseluruhan 8 parts of speech ini, atau jenis dan fungsi kata dalam bahasa Inggris, sebagian besar nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Untuk sementara, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Adios.